Oke guys, jadi video ini sengaja saya tayangkan pagi-pagi biar teman-teman yang berhasil membawa timnya lolos ke babak final gak pusing lagi mikirin persiapan timnya hari ini. Karena di video ini saya akan membahas gimana cara mempersiapkan tim sebelum pertandingan final dimulai agar kemungkinan tim kalian juara jadi lebih besar. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali lolos ke babak final dan kalian ingin meraih trofi pertama musim ini, pastikan kalian simak video ini sampai selesai. Karena di video ini saya akan membahas banyak hal yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like dulu videonya. Dan buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jangan lupa subscribe sekarang juga. Oke guys, jadi di awal musim ini sebenarnya saya agak pesimis dengan tim saya FC Buteng karena kita sempat bermain kurang maksimal dalam beberapa pertandingan guys. Bahkan musim ini kita mengalami penurunan performa yang cukup serius. Dan itu terbukti dari statistik tim kita musim ini, di mana dalam 35 pertandingan tim saya sudah menelan 2 kekalahan dan mendapatkan 3 kali hasil seri di semua kompetisi musim ini guys. Selain itu musim ini kita juga udah kebobolan lebih dari 20 gol yang menandakan bahwa lini pertahanan tim kita tuh udah bener-bener rapuh. Tapi meskipun kita sempat bermain kurang maksimal, musim ini ternyata tim saya kembali menemukan performa terbaiknya guys. Dan itu terbukti di mana musim ini akhirnya kita kembali naik ke puncak klasemen liga setelah berhasil mengumpulkan 49 poin dari 17 pertandingan. Ya, kita punya poin yang sama dengan peringkat 2 klasemen yaitu Kosovska. Bedanya kita unggul produktivitas gol atas tim lawan. Selain itu, musim ini kita juga berhasil lolos langsung ke babak 16 besar Liga Champions tanpa melalui babak playoff. Ya, setelah kita finish di posisi 6 klasemen dengan raihan 18 poin. Ya, memang sih kita hanya bisa meraih 6 kemenangan dan menelan 2 kekalahan dari 8 pertandingan di Liga Champions. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita bisa lolos ke babak 16 besar. Tapi yang bikin saya nggak habis pikir, ya meskipun performa kita sempat angin-anginan, tapi akhirnya kita bisa kembali lolos ke babak final Cup musim ini guys. Dan di babak final kita akan menghadapi tim tangguh asal Indonesia yaitu Don Boni FC. Ya, meskipun dari segi kualitas tim saya terlihat sedikit lebih tinggi, tapi masalahnya ini adalah final. Jadi sekecil apapun lawan yang akan kita hadapi, mereka adalah salah satu tim terbaik musim ini yang mungkin bisa merepotkan tim kita guys. Dan tidak menutup kemungkinan dengan persiapan yang jauh lebih baik dan jauh lebih matang, justru tim lawan yang terlihat lebih lemah, mereka lah yang bakal juara. Jadi jangan tertipu dengan selisih mutu pemain di laga final seperti ini guys. Mentalitas itu bicara lebih banyak. Lawan mungkin punya kualitas tim yang terlihat lebih kecil, tapi skill dan cara mereka membaca permainan itu yang bikin mereka sangat kuat dan sangat berbahaya. Kalau kita lengah, mereka bisa dengan mudah membalikkan keadaan guys. Nah, ngomongin soal yang kuat-kuat, bukan cuma tim lawan saja yang harus kuat guys, tapi alat tempur saya buat kerja juga harus kuat ya guys ya. Nah, selama 2 tahun terakhir ini kalian pasti tahu kalau saya selalu pakai Xiaomi Pad 6 buat kerja dan main game. Ya, meskipun sudah berumur, tablet ini terbukti punya daya tahan yang sangat kuat buat temenin saya main game. Mulai dari game top 11 sampai game-game berat, semuanya disikat. Tapi buat kalian yang pengen performa yang jauh lebih powerful dan lebih kuat lagi dari versi yang saya pakai ini, saya sangat merekomendasikan kalian untuk ambil Xiaomi P7 atau sekalian ke Xiaomi P8. Kalau di Xiaomi P7 kalian sudah dapat peningkatan power yang signifikan buat multitasking. Tapi kalau kalian butuh monster yang benar-benar kuat buat libas game berat atau editing video tanpa kendala, Xiaomi P8 adalah pilihan yang paling juara musim ini. Speknya benar-benar dirancang buat kalian yang butuh performa tanpa kompromi. Sama seperti persiapan tim kita di final, alat kerja yang tepat bakal menentukan hasil akhirnya guys. Nah, buat teman-teman yang mungkin berencana beli tablet yang cocok buat kerja, sekolah, atau buat main game berat, kalian bisa cek langsung spesifikasinya di sudut kiri video ini atau kalian bisa cek langsung di deskripsi. Oke, itu dia sedikit rekomendasi buat kalian yang sering tanya saya pakai perangkat apa buat grow channel ini guys. Nah, sekarang mari kita fokus ke pembahasan. Jujur guys, saya sebenarnya agak sedikit tegang sih menghadapi Don Boni FC nanti, dan rencananya di babak final saya akan mencoba sedikit eksperimen formasi. Ya, mungkin bermain lebih defensif di awal untuk meredam skill individu mereka yang ada di atas rata-rata, atau mungkin kita melakukan hal yang berbeda. Jadi kita nggak boleh kasih ruang sedikit pun kalau tentu kita nggak mau kecolongan. Oh iya, menurut kalian mending saya main aman dengan formasi 4-2-3-1 atau langsung tancap gas pakai gaya menyerang total? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar video ini guys, karena masukan dari kalian sangat berarti buat mental tim kita menuju gelar juara.
Oke, sekarang kita masuk ke hal yang paling krusial. Dan sebelum peluit pertama dibunyikan di babak final nanti, ada satu ritual wajib yang nggak boleh banget dilewatkan. Hal pertama yang sangat penting yaitu melatih tim untuk meningkatkan training from dan memaksimalkan attack bonus atau bonus ketajaman. Kenapa ini penting? Begini penjelasannya, guys. Punya training from atau kondisi latihan yang tinggi itu ibarat memanaskan mesin mobil balap sebelum start ya guys ya. Dan dengan from latihan maksimal, pemain kita bakal jauh lebih responsif di lapangan. Ya, mereka nggak cuma sekedar lari-lari doang guys, tapi penempatan posisi dan koordinasi antar lini pun bakal jauh lebih sinkron. Kalau from tim kita rendah, jangan kaget kalau pemain sering telat untuk ruang atau salah oper di momen-momen penting guys. Lalu yang nggak kalah ngeri lagi pengaruhnya adalah bonus ketajaman ya guys ya. Bayangin kalau bonus ketajaman kita maksimal, pemain depan kita bakal punya insting membunuh yang lebih tajam. Peluang sekecil apapun, entah itu tendangan jarak jauh atau kemelut di depan gawang, peluang jadinya gol itu jauh lebih besar. Sebaliknya, kalau ketajaman kita rendah, biasanya pemain bakal sering buang-buang peluang atau tendangannya gampang banget ditepis kiper lawan, guys. Dan di partai final melawan tim sekelas Don Boni FC, satu peluang emas bisa jadi penentu kita angkat piala atau malah cuma jadi penonton saat lawan selebrasi, guys. Jadi, sebelum laga dimulai, pastiin berindikator form latihan tinggi dan bonus ketajaman maksimal ya, guys ya. Dan berhubung ini adalah pertandingan final, jadi saya akan meningkatkan form latihan tim saya terlebih dahulu. Tapi sebelum kalian meningkatkan form latihan, pastikan kalian cek terlebih dahulu buku strategi yang kalian miliki. Jika kalian punya lebih banyak buku strategi menyerang, terutama yang expert atau ultimate, kalian bisa tingkatin lebih tinggi untuk form latihan menyerang. Begitupun dengan form latihan lain. Tapi kalau ternyata kalian gak punya, cukup tingkatin form latihan maksimal sampai di angka 14x4. Entah itu untuk menyerang, bertahan, penguasaan, atau kondisi guys. Tapi kalau kalian nggak punya buku strategi sama sekali, kalian bisa kumpulkan buku strategi gratis dengan nonton iklan singkat di sini. Nah, berhubung saya punya cukup banyak buku strategi, jadi saya bakal ningkatin form latihan menyerang di angka 16. Sementara untuk form latihan lainnya masing-masing di angka 14 ya guys ya. Setelah itu, sekarang mari kita latih semua pemain. Lalu pilih drill. Nah, berhubung form latihan menyerang udah ditingkatin cukup tinggi, jadi biar proses latihannya lebih cepat, kali ini saya akan menggunakan buku strategi Big Stroke Simulation kali 75. Nah, sisanya saya bakal pakai buku strategi bertahan, kondisi, dan buku strategi penguasaan. Oh iya, tapi perlu diingat untuk sesi latihan tim seperti ini tidak akan ningkatin skill pemain kalian guys, tapi tujuannya hanya untuk ningkatin form latihan sampai tinggi aja ya guys ya. Sementara buat kalian yang mungkin berharap skill pemain kalian naik, lebih baik latih pemain kalian secara individu aja biar hasilnya lebih efektif guys. Oke, di sini teman-teman bisa lihat untuk kolom barnya udah maksimal semua ya guys ya. Semuanya udah maksimal mantap dan kondisi pemain akan berkurang 6,38% per sesi latihan. Lalu klik konfirmasi. Nah, biar proses latihannya bisa 2 kali lebih cepat, kita bisa menggunakan 2 kali bonus latihan dengan menonton iklan singkat di sini. Oke, dan sekarang form latihan dan bonus ketajaman tim kita udah meningkat lebih tinggi dari sebelumnya guys. Dan menurut saya ini udah cukup bagus sih. Nah, setelah urusan fisik dan ketajaman pemain sudah beres, sudah mantep, langkah selanjutnya yang nggak boleh luput dari pantauan adalah cek moral pemain kalian guys. Saya selalu pastiin semua pemain, baik itu starting 11 maupun pemain cadangan, punya moral yang mantep atau minimal sangat baik. Kenapa moral ini sebegitu pentingnya? Begini guys, di pertandingan tensi tinggi seperti Final Cup ini, mental itu pengaruhnya besar banget ke pemain di lapangan. Beneran. Pemain dengan moral mantep bakal punya kepercayaan diri yang tinggi banget. Mereka nggak akan gampang panik waktu ditekan sama lawan, dan eksekusi bola-bola mati atau penalti bakal jauh lebih tenang. Sebaliknya, kalau ada satu saja pemain yang moralnya rendah atau buruk, dia bisa jadi titik lemah. Pemain yang mentalnya drop cenderung lebih sering melakukan blunder guys. Gampang kena kartu kuning karena emosi nggak stabil, atau bahkan performanya mendadak ngilang di saat tim lagi butuh gol. Apalagi untuk main cadangan, moral mereka harus tetap terjaga ya guys ya. Kita nggak pernah tahu apa yang bakal terjadi di tengah laga nanti guys. Nggak bakal tahu kalau tiba-tiba ada pemain kita yang cedera atau performanya buruk dan saya harus melakukan pergantian cepat. Pemain cadangan yang masuk dengan moral tinggi bakal langsung siap nyetel dengan permainan, dan dia mungkin bisa jadi game changer buat kita guys. Jadi jangan pelit-pelit kasih booster moral sebelum laga dimulai ya guys ya.
Karena kita mau semua pemain turun ke lapangan dengan kepala tegak dan siap buat bertarung habis-habisan demi piala pertama musim ini, guys. Oke, dan setelah urusan mental dan fisik beres, sekarang kita masuk ke otak dari permainan tim kita, guys, yaitu taktik dan formasi. Oke, kalian bisa lihat di layar kaca ini. Ini adalah formasi yang saya siapkan khusus untuk meredam serangan Don Boni FC sekaligus menghancurkan lini pertahanan mereka, yaitu formasi 4-2-3-1. Kelebihan formasi 4-2-3-1 atau The Narrow Diamond ini cukup keren. Jadi di sini saya memasang 4 back sejajar yang dilapisi oleh 2 gelandang bertahan atau DMC seperti si Dirman dan juga si Kudori. Ini penting banget, guys. Jadi dengan adanya 2 jangkar di tengah, lini pertahanan kita bakal punya proteksi yang berlapis. Don Boni FC bakal kesulitan kalau mau main lewat tengah. Selain itu, saya punya si Sutarno juga di posisi AMC untuk menyuplai bola langsung ke duet maut kita di depan, yaitu Alpate dan rekan duetnya. Formasi ini sangat seimbang antara menyerang maupun bertahan, guys. Nah, yang kedua, kita menggunakan strategi menyerang dengan gaya umpan panjang dan fokus umpan melalui sayap kanan. Nah, ini rahasianya, guys. Di sini saya mengatur fokus passing ke Riplank atau ke sayap kanan. Kenapa? Karena saya melihat ada celah di sana yang bisa dieksploitasi oleh si Dario atau AMR. Ditambah lagi dengan gaya umpan long pass atau umpan jauh. Strategi ini bertujuan untuk memotong aliran bola lawan dan langsung melepaskan umpan lambung akurat ke jantung pertahanan lawan, ya guys ya. Sekali serangan balik, lawan gak bakal sempet buat narik pemainnya ke belakang, guys. Nah, untuk yang ketiga di sini pertahanan kita disiplin. Kita pakai low pressing dan offset trapnya nyala. Dan untuk urusan bertahan di sini saya sengaja pakai gaya low pressing dan easy tackling. Tujuannya supaya pemain kita nggak gampang keluar dari posisi dan tentu nggak gampang kena kartu, guys. Tapi kuncinya ada di jebakan offset sih yang saya buat aktif. Jadi di sini kita bakal jebak penyerang-penyerang lawan atau striker lincah mereka dalam posisi offset sebelum mereka sempat mengancam gawang tim kita, yaitu Drogba. Aneh kan, Drogba jadi kiper. Dengan kombinasi mentalitas menyerang tapi pertahanan yang sangat disiplin ini, saya yakin kita bisa mendominasi jalannya pertandingan yang sangat krusial ini, guys. Strategi ini menuntut konsentrasi tinggi, tapi kalau jalan sesuai rencana. Tapi kalau jalan sesuai rencana, piala itu sudah setengah jalan menuju lemari trofi kita, guys. Oke. Sekarang semua persiapan sudah matang. Mulai dari latihan, bonus ketajaman, moral pemain sampai beda taktik sudah kita bahas tuntas. Nah, selanjutnya tinggal pembuktiannya saja di lapangan hijau nanti, guys. Menang atau kalah itu bagian dari permainan. Tapi persiapan yang matang adalah tanda kita sebagai seorang manajer sejati. Khususnya di game Top 11. Nah, buat kalian semua rekan-rekan manajer Top 11 khususnya yang musim ini berhasil membawa timnya melaju sampai ke babak final cup, saya mau mengucapkan selamat. Lolos ke final itu nggak mudah loh, guys. Butuh konsistensi dan kesabaran ekstra buat ngatur skuad tiap harinya. Jadi kalian semua sudah jadi juara di mata saya, guys. Tetap fokus, jangan tegang dan percaya sama taktik yang sudah kalian racik sendiri. Semoga keberuntungan berpihak pada kita semua dan piala cup musim ini bisa kita angkat setinggi-tingginya. So, jangan lupa dukung terus perjuangan tim saya melawan Don Boni FC dengan cara klik tombol like, komen, prediksi skor kalian, dan yang pasti subscribe biar gak ketinggalan drama final cup nanti, guys. Saya Nur pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.